Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Komala Sari. Di sini saya akan membahas tentang eating disorder atau di sini masuk dalam MK kesehatan mental dalam kebidanan. Di sini kita bahas secara umum dulu untuk eating disordernya atau gangguan pola makan. Pengertiannya adalah suatu sindrom yang ditandai oleh pola makan yang menyimpang terkait dengan masalah psikologis. Jadi di sini merupakan salah satu permasalahan dalam psikologis. Nah, pengertian yang kedua yaitu gangguan makan atau perilaku terkait makan yang berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan masalah kesehatan serius baik fisik maupun psikososial ya. Jelas ya kalau ada gangguan makan baik itu makan yang kurang ataupun makan yang berlebih akan berakibat pada kesehatan seseorang ya, baik itu fisik maupun psikososialnya. Kemudian penyebabnya apa? Untuk eating disorder, penyebabnya adalah yang pertama faktor genetik. Faktor genetik ini studi sebelumnya menyatakan bahwa gangguan makan mungkin terjadi secara turun-temurun. Jadi jika ada di sebuah keluarga ada orang tuanya mungkin yang mengalami gangguan makan, maka ada kemungkinan 50%-nya itu akan menurunkan pada si anaknya. Jadi 50% anaknya kemungkinan akan lahir dan memiliki pola makan yang terganggu juga seperti itu. Kemudian yang kedua karena psikologis. Nah, psikologis ini dari si dirinya sendiri ya. Masalah makan lebih beresiko terjadi pada pengidap depresi. Jadi bagi orang yang mengalami depresi, kemudian obsesif kompulsif disorder dan gangguan kecemasan, banyak sekali yang mempunyai gangguan pola makannya ya, karena mungkin dia merasa cemas atau mungkin ada gangguan pada tidurnya, istirahatnya sehingga gangguan makannya pun terjadi masalah seperti itu. Kemudian yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial ini yaitu penderita menemukan dukungan untuk tindakan mereka dalam masyarakat yang menekankan kekurusan. Jadi ini mungkin ada di suatu kelompok ya, mungkin model kah, atau mungkin artis kah, atau mungkin komunitas yang memang mengharuskan orang itu cantik kalau dia kurus seperti itu ya, atau mungkin orang itu cantik kalau dia gemuk, sehingga ada masalah nih pada gangguan makannya. Dia bisa lebih banyak makan atau mungkin lebih sedikit untuk makannya ya, karena didukung nih oleh orang-orang sekitarnya seperti itu. Jadi carilah komunitas yang bisa membuat atau mendukung kita itu menjadi sehat ya, bukan kita menjadi salah dalam pola makannya ya, sehingga bisa mengakibatkan masalah kesehatan serius seperti itu. Jadi mungkin bisa dicari untuk faktor sosial atau dukungan sosial yang baik. Kemudian faktor biologis. Nah, faktor biologis ini adanya perubahan zat kimia pada otak juga memiliki peran dalam menyebabkan masalah makan. Nah, ini dari biologis masing-masing ya, terjadi adanya perubahan pada kimia otaknya sehingga otak bisa memerintahkan orang itu harus makan terus atau seorang itu harus tidak nafsu makan begitu. Kemudian apa saja sih jenis gangguan pola makan? Di sini ada 3 yang kita akan pelajari yaitu anoreksia. Anoreksia itu makannya lebih sedikit atau si orang ini nggak mau makan sama sekali gitu. Kemudian ada bulimia. Bulimia ini makannya banyak dan sering. Jadi dia pengennya tuh makan terus berapa menit sekali mau makan lagi gitu dalam jumlah banyak dan sering. Kalau binge eating disorder ini makan banyak, kemudian dia harus mengeluarkannya lagi. Jadi dia hanya memenuhi nafsunya saja gitu, tapi dia tidak mau makanan itu masuk ke tubuhnya dan dicerna. Jadi dia hanya memenuhi nafsunya, dia makan yang banyak, kemudian berapa menit kemudian setelah selesai makan dia keluarkan kembali. Dimuntahkan atau seperti apa caranya, pokoknya makanan itu dikeluarkan kembali gitu. Jadi tidak sempat untuk diabsorpsi oleh tubuhnya. Kemudian penata laksanaannya seperti apa sih kalau kita menemukan pasien atau orang atau diri kita sendiri mengalami eating disorder? Nah, dari ketiga jenis tadi, gangguan tadi perlu mendapatkan bantuan medis dengan berkonsultasi ke dokter, khususnya dokter spesialis gizi klinis agar mendapatkan bimbingan pola makan sehat. Dalam beberapa kasus, pasien juga membutuhkan konsultasi ke psikolog gitu. Jadi silahkan dipilih dari dua terapi ini, boleh ke psikoterapi ya. Di sini ada
terapi perilaku kognitif, di mana nanti dicari penyebabnya apa nih, kok bisa mengalami gangguan eating disorder ini. Nanti akan ditelusuri ya penyebabnya seperti apa, kemudian akan diberikan terapi. Kemudian yang kedua akan diberikan terapi berbasis keluarga, di mana keluarga di sini dilibatkan gitu ya. Jadi bukan hanya si anak atau seorang itu saja yang datang, tapi keluarganya diikut sertakan dalam pengobatan ini ya. Dimana nanti orang tuanya mungkin atau mungkin suaminya atau mungkin istrinya itu akan diminta untuk ikut serta dalam memantau ya makanan sehari-hari yang dikonsumsi oleh si pasien tersebut ya, dan memastikan bahwa makanan tersebut memang sehat, memang dikonsumsi sesuai dengan takarannya masing-masing gitu. Jadi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit gitu, dan makanan yang dikonsumsi memang makanan-makanan yang sehat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perawatan rumah sakit, meliputi pemberian terapi oleh dokter. Jadi kalau di rumah sakit ya di sini ya kita konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinis gitu, di mana nanti akan diarahkan oleh dokter diarahkan mana makanan yang sehat nih, mana makanan yang takarannya cukup untuk kita itu berapa porsinya, itu akan diarahkan ya. Dan memang kalau perlu akan diberikan obat untuk menekan nafsu makan atau menambah nafsu makan sesuai dengan masalah si pasien tersebut. Nah, eating disorder ini juga bisa terjadi pada ibu dalam masa kehamilan. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka akan berakibat pada janin hingga bayinya yang dilahirkan. Jadi kalau terjadi pada ibu hamil, pasti akan berdampak pada janinnya, sehingga pada saat lahir nanti akan banyak sekali komplikasi atau hal-hal yang akan terjadi pada bayinya. Nah, cara pencegahannya apa saja? Yaitu terapkan pola makan teratur. Nah, ini jadi kalau kita sudah merasa ada masalah nih dalam pola makan saya, kita coba untuk terapkan pola makan teratur dulu ya. Apa yang perlu saya makan, berapa porsinya, kemudian waktunya kapan, itu perlu diterapkan. Kemudian berlatih mindfulness. Jadi kita harus berlatih pemikiran kita nih bahwa memang tubuh kita itu butuh makan dengan porsinya masing-masing gitu ya. Kemudian makanan yang kita makan tuh harus makanan yang sehat gitu. Jadi jangan berpikiran macam-macam. Kalau memang dia anoreksia kan saya kalau makan sedikit saya kalau makan segini kayaknya akan besar nanti efeknya ke tubuh saya sehingga nanti saya gemuk, atau mungkin saya harus makan banyak gitu. Nah, itu nanti kita buat mindfulness untuk otak kita bagaimana berpikiran bahwa makanan ini perlu untuk kita, tapi dengan takaran dan juga dengan tipe makanan yang memang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu. Kemudian terapi dehidrasi dan olahraga. Nah, ini juga harus dilatih ya untuk pencegahan dehidrasi, kemudian penerapan olahraga agar tubuhnya kembali sehat. Nah, dampaknya apa jika terjadi pada perinatal? Nah, dampaknya jelas ya, itu ada prematur ya, berat lahirnya sebelum waktunya, kemudian berat bayi lahir rendah, kemudian IUGR, kecil masa kehamilan, besar masa kehamilan sampai dengan stunting gitu. Jadi inilah dampak bagi ibu hamil yang mengalami eating disorder. Ya, terima kasih sampai di sini untuk materi kita hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya. Silakan untuk dipelajari dan kembali bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.